Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Dana Herdiana. Saya di sini sebagai guru produktif agribisnis perikanan air tawar di SMK Negeri 7 Kota Serang. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan teknik budidaya ikan lele sistem buatan. Apa sih pemijahan ikan lele sistem buatan itu? Untuk slide selanjutnya nanti kita akan mempelajari bagaimana cara pemijahan ikan lele sistem buatan. Kita lihat slide selanjutnya. Baik, kali ini kita akan memasuki pembahasan mengenai pembenihan ikan lele sistem buatan atau inductive breeding. Namun, sebelum kita memasuki ke pemijahan ikan lele sistem buatan, perlu kita ketahui dalam kegiatan pemijahan ikan lele terdapat 3 metode, yaitu pemijahan ikan lele sistem alami atau natural spawning, pemijahan ikan lele sistem semi buatan atau inductive spawning, dan pemijahan ikan lele secara buatan atau inductive breeding. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemijahan ikan lele sistem buatan atau inductive breeding. Nah, dalam kegiatan pemijahan ikan lele sistem buatan terdapat beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan, kemudian seleksi induk jantan dan betina yang siap untuk dipijahkan, kemudian penyuntikan induk jantan dan betina. Penyuntikan di sini dapat kita lakukan sekali atau 2 kali. Penyuntikan di sini menggunakan hormon Ovafrin atau menggunakan kelenjar Hypophysa ikan donor. Nah, setelah ikan disuntik, sambil menunggu waktu pematangan gonad, kita lakukan tahapan persiapan wadah penetasan telur. Wadah yang kita gunakan di sini dapat berupa akuarium ataupun kolam penetasan telur lainnya. Nah, setelah induk betina dan induk jantan siap untuk kita pijahkan, langkah selanjutnya adalah pengambilan sperma jantan dengan cara pembedahan. Setelah sperma jantan kita ambil, langkah selanjutnya adalah stripping induk betina. Stripping ini dilakukan untuk mengeluarkan telur pada induk betina. Setelah stripping dilakukan, kita lakukan fertilisasi buatan dengan cara memasukkan sel sperma ke dalam telur yang telah kita stripping. Nah, kemudian telur yang telah terfertilisasi kita tebar dalam wadah penetasan telur. Nah, setelah telur ditebar secara merata ke dalam wadah penetasan telur, selanjutnya kita tinggal menunggu telur tersebut hingga menetas. Kurang lebih telur ikan lele akan menetas selama 24 jam setelah telur terbuahi atau terfertilisasi. Nah, setelah telur menetas, langkah selanjutnya kita harus merawat larva yang baru menetas tersebut. Perlu kita ketahui, ikan lele yang baru menetas tidak perlu diberi pakan karena masih terdapat yolk atau cadangan makanan pada larva ikan lele. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan alat dan bahan. Alat yang pertama yang harus kita persiapkan adalah substrat untuk melekatnya telur dalam penetasan ikan lele. Substrat di sini kita bisa menggunakan waring, ijuk ataupun substrat lainnya. Yang kedua ialah timbangan. Timbangan di sini digunakan untuk menimbang bobot induk jantan dan induk betina. Lalu ada seser yang digunakan untuk mengambil induk, dan juga ada aerator yang berfungsi untuk mensuplai oksigen terlarut ke dalam air. Dan juga ada wadah penampungan induk hasil seleksi. Selain alat-alat yang telah saya sebutkan tadi, ada juga beaker glass atau gelas piala. Beaker glass di sini digunakan untuk wadah penampungan sperma sekaligus wadah untuk mengencerkan sperma ikan lele yang akan kita pijahkan. Di sini juga ada alat bedah dan tisu. Alat bedah di sini bisa kita menggunakan gunting bedah dan juga bulu ayam yang digunakan untuk mencampur atau proses fertilisasi buatan telur ikan lele dan sperma. Dan juga ada wadah penampungan telur ikan lele berupa baskom atau mangkuk yang terbebas dari kotoran ataupun
air yang dapat mengurangi kualitas telur. Dan juga ada syring atau suntikan yang digunakan untuk memasukkan hormon ke dalam tubuh induk jantan maupun betina. Nah, setelah kita mengetahui alat-alat yang kita gunakan dalam pemijahan ikan lele, ada juga beberapa bahan yang kita gunakan dalam pemijahan buatan ikan lele ini. Yang pertama adalah induk ikan lele yang telah siap untuk dipijahkan. Sini ada induk ikan betina dan induk ikan jantan yang siap untuk dipijahkan. Dan juga yang paling penting adalah hormon ovafrim. Hormon di sini digunakan untuk mempercepat proses kematangan gonad sehingga si telur siap untuk dibuahi oleh sel sperma jantan. Dan juga ada larutan pengencer. Di sini ada NaCl 0,9% yang digunakan untuk mengencerkan sperma dan untuk mengencerkan ovafrim. Dan juga ada ikan donor. Ikan donor yang kita gunakan di sini berupa ikan mas, ya, ikan mas yang nanti kita ambil kelenjar hifofisanya. Setelah kita mengetahui alat dan bahan, langkah selanjutnya adalah kita melakukan seleksi induk jantan dan induk betina ikan lele yang akan kita pijahkan. Sebelum kita melakukan seleksi induk, terlebih dahulu kita melakukan pemberokan terlebih dahulu kepada induk jantan dan induk betina yang tujuannya untuk mempermudah proses seleksi induk, yang mana induk yang telah dipuasakan pada ikan betina akan mengurangi kadar lemak dalam tubuh ikan, sehingga proses keluarnya telur dari tubuh induk itu akan lebih mudah, dan juga mempermudah kita pada saat proses seleksi induk, karena telur yang induk yang berisi telur nantinya akan berbadan besar dan terasa lembek apabila kita raba pada bagian perutnya. Nah, kemudian induk yang telah kita seleksi, kita pisahkan, kita tampung ke dalam wadah penampungan induk untuk proses selanjutnya. Nah, di sini ada ciri-ciri induk ikan jantan dan induk ikan lele. Yang pertama, ciri sekunder induk ikan lele, yaitu untuk induk ikan lele itu terdapat tonjolan pada uregenitalnya. Ya, terdapat tonjolan pada uregenitalnya, dan biasanya tonjolan ini pada induk ikan lele yang sudah siap untuk dipijahkan akan berwarna kemerahan. Ya. Dan gerakan induk ikan lele ini akan lebih agresif atau akan lebih aktif dari induk ikan lele jantan lainnya. Untuk ikan lele betina, ya, pada lubang urogenitalnya tidak terdapat tonjolan dan berwarna kemerahan. Bisa kita lihat dalam gambar. Nah, kemudian pada bagian perutnya untuk ikan lele betina ini lebih besar atau menggembung, ya, buncit, dan apabila diraba terasa lembek, dan ini berisi telur, ya. Sedangkan pada induk ikan lele jantan tubuhnya ramping dan berwarna sedikit kemerahan. Itu ciri-ciri ikan lele jantan dan betina. Kemudian setelah induk kita seleksi, langkah selanjutnya adalah kita menyuntikkan hormon ovafrim. Ovafrim ini disuntikan untuk mempercepat proses kematangan gonad pada induk ikan lele. Alat yang kita siapkan ada timbangan, NaCl, ovafrim, dan suntikan. Nah, langkah pertama kita harus mengambil atau kita harus menimbang induk. Setelah induk ditimbang, kita tentukan dosis yang digunakan. Untuk ikan lele, baik jantan dan betina, kita menggunakan dosis untuk ovafrim 0,2 mili. Ya, untuk ovafrim 0,2 mili per kilogram. Sedangkan NaCl-nya, campurannya, kita menggunakan dosis 0,3 mili per kilogram. Untuk jantan dan betina sama. Ya. Nah, sehingga nanti campurannya, campuran dari ovafrim dan NaCl akan diperoleh dosis sebanyak 0,5 mili per kilogram induk. Misalnya, kita menimbang induk sebanyak 1 kilogram untuk induk jantan,
berarti kita harus mengambil ovalprime sebanyak 0,2 mili ditambah dengan NaCl sebanyak 0,3 mili, sehingga nanti dosis campuran yang ada itu sebanyak 0,5 mili. Nah, 0,5 mili inilah yang akan kita suntikan ke dalam induk jantan maupun induk betina. Metode penyuntikan kita menggunakan secara intramuskuler atau kita menyuntikkan hormon pada bagian daging tertebal, yaitu pada bagian punggung ikan, ya, kurang lebih 1 cm ke arah belakang dari ujung sirip punggung dan 1 cm ke arah perut. Ya. Sudut kemiringan penyuntikan sebesar 45 derajat, ya. Dan kedalaman jarum suntik kurang lebih 1 cm. Dan dipastikan saat kita menyuntik tidak ada hormon yang keluar, karena apabila hormon tersebut keluar maka proses penyuntikan nantinya tidak akan maksimal. Nah, setelah induk disuntik, kemudian kita simpan kembali induk tersebut ke dalam wadah penampungan induk yang bertujuan untuk proses kematangan telur, ya, atau proses kematangan telur pada induk, ya, atau proses ovulasi. Kurang lebih proses ini akan berlangsung selama 8 sampai 12 jam. Kita biarkan saja induk jantan dan betina dalam wadah terpisah. Nah, jangan lupa diberi penutup supaya induk tidak loncat. Oke. Setelah selesai proses penyuntikan, ya, pertama yaitu menggunakan hormon ovalprime, dan penyuntikan yang kedua kita juga bisa melakukan menggunakan kelenjar hipofisa dari ikan donor. Nah, untuk kelenjar hipofisa ini kita bisa menggunakan ikan mas. Ya, ikan mas di sini sebagai donor universal. Untuk caranya, kita harus mempersiapkan alat dan bahan dulu. Alatnya di sini ada timbangan, talenan, nampan, alat bedah, NaCl, dan di sini ada centrifuge. Ini berguna untuk mengekstraksi kelenjar hipofisa dari ikan mas itu sendiri. Ya. Nah, pertama kita timbang induknya untuk menentukan dosis. Untuk dosis kelenjar hipofisa, kita bisa menggunakan 1 kg ikan induk menggunakan 1 kg ikan donor, jadi 1:1. Ya, kalau untuk kelenjar hipofisa ini kita menggunakan untuk 1 kg induk, kita menggunakan 1 kg ikan donor. Kalau ikan donornya beratnya hanya 500 gram, berarti kita harus mengorbankan 2 ekor ikan mas. Tapi kalau induknya seberat 1 kg, kita cukup menggunakan 1 ekor saja. Nah, setelah kita menentukan dosis, langkah selanjutnya kita potong bagian kepalanya secara vertikal, sehingga bagian kepala dan bagian badan ikan terpisah. Ya, ini letak pemotongannya tepat di belakang operculum ikan. Kemudian setelah terpotong, kita ambil bagian kepala, kita hadapkan ke atas. Kemudian kita potong, kita iris, ya, bagian kepala ikan, bagian tengkorak ikan. Letaknya antara hidung ikan, jadi ada hidung, lubang hidung itu ke arah bawah. Ya. Nah, ini dipotong ke bawah secara perlahan-lahan, jangan sampai otak ikan itu hancur, karena letak kelenjar hipofisa itu ada di bagian bawah otak, berwarna putih, susu. Setelah kita ambil kelenjar hipofisanya, kita masukkan ke dalam tabung penggerus hipofisa, kemudian kita lakukan ekstraksi kelenjar hipofisa. Setelah diekstraksi menggunakan sentrifuge, kita ambil, kita masukkan ke dalam siring atau suntikan dan siap untuk disuntikan ke dalam induk. Jadi proses ekstraksi ini dilakukan selama 1 sampai 2 menit. Jadi diputar 1 sampai 2 menit sehingga nanti lapisan ampas dan lapisan ekstrak kelenjar hipofisanya akan terpisah. Jadi kelenjar hipofisa itu nanti akan berwarna bening paling bawah. Oke, itu penyuntikan menggunakan ovalprime dan penyuntikan menggunakan kelenjar hipofisa. Nah, sambil menunggu proses ovulasi atau kematangan telur, itu kan tadi prosesnya 8 sampai 12 jam. Nah, sambil menunggu waktu tersebut, kita bisa menggunakan waktu yang ada untuk mempersiapkan wadah penetasan telur.
wadah penetasan telur di sini sebetulnya kita bisa menggunakan akuarium, bak fiber, bak beton ataupun wadah lainnya. Yang penting wadah tersebut dapat menampung air. Ya. Namun di sini saya akan menggunakan akuarium. Nah, akuarium di sini sebelum kita gunakan harus kita sterilisasi dahulu. Ya, harus kita cuci bersih, ya, menggunakan air, menggunakan saniter, yang tujuannya untuk membunuh bakteri yang ada dalam wadah. Jadi kalau bakterinya masih ada, dikhawatirkan nanti akan mempengaruhi kualitas telur yang ada. Nah, setelah wadah kita cuci bersih, kemudian kita isi air dengan ketinggian 30 cm. Ya, secara perlahan. Nah, setelah kita isi air ke dalam wadah penetasan telur, kemudian kita masukkan substrat. Substrat di sini bisa menggunakan ijuk ataupun waring yang dirangkai. Di sini saya menggunakan waring, namun bisa juga menggunakan ijuk sebetulnya. Nah, setelah substrat terpasang, pastikan substrat ini tidak mengambang ke atas permukaan air, karena apabila telur tidak terendam air, maka telur tersebut akan gagal menetas. Nah, setelah kita pasang substrat, langkah selanjutnya adalah kita memasang alat pendukung kualitas air. Di sini saya menggunakan heater untuk menjaga suhu air, ya. Kita atur suhu air pada kisaran 28 derajat Celcius dan kita menggunakan termometer. Termometer ini digunakan untuk mengetahui suhu air di media penetasan dan juga menggunakan aerasi. Aerasi ini digunakan untuk mensuplai oksigen terlarut dalam air. Oke. Setelah media penetasan siap untuk digunakan, kita tunggu beberapa saat sampai si induk siap untuk dipijahkan. Nah, apabila si induk siap untuk dipijahkan, telah siap untuk dipijahkan, ciri-cirinya ialah apabila kita meraba perut ikan betina, ya, akan terasa lembek dan induk betina akan mengeluarkan sedikit telur yang berukuran seragam dan berwarna hijau cerah. Itu nanti bisa kita amati. Nah, apabila si induk betina sudah siap untuk dipijahkan, langkah yang awal, ya, itu harus kita lakukan pengenceran sperma dulu, ya. Kita ambil ikan jantannya, kita ambil sel spermanya, lalu kita encerkan sel sperma ikan jantan. Caranya untuk pengambilan sperma ikan jantan ini, karena ikan lele jantan itu tidak bisa kita stripping, maka kita harus mengorbankan atau kita harus membunuh ikan lele jantan. Caranya kita harus memotong ikan lele sampai mati, ikan lele jantan, ya, menggunakan pisau pada bagian belakang tengkorak kepalanya. Ini jangan sampai putus, ya, cukup supaya ikan lele ini mati sehingga tidak berontak saat kita bedah nanti. Nah, alat yang digunakan di sini kita menggunakan tisu. Ini digunakan untuk menghapus bercak darah atau membuang bercak darah. Ada alat bedah, ada NaCl yang digunakan untuk mengencerkan sperma, dan ada talenan serta pisau. Nah, setelah ikan lele kita potong, kemudian kita lakukan pembedahan. Cara membedahnya, kita balik ikan lele, ya, sehingga urogenitalnya ada di atas, lubang urogenitalnya. Cara membedahnya, kita tusuk gunting bedah, ya, satu bagian gunting bedah masuk ke dalam lubang urogenital induk ikan lele betik jantan. Kemudian kita gunting hingga ke bagian atas, mendekati operculum, ya. Nah, setelah mendekati operculum, kita buat letter T atau Y, ya, sehingga kita memudahkan kita untuk membuka atau mengambil bagian spermanya nanti. Karena bagian sperma ikan lele itu ada di dalam. Nah, setelah kita bedah, nanti akan kita dapatkan organ dalam ikan lele jantan. Di sini bukan hanya kantung sperma saja, di sini juga ada usus, ada hati, ada limpa. Namun untuk kantung sperma ikan lele itu berwarna putih, maaf ya. Berwarna putih ada satu pasang. Jadi ada kantung sperma kanan dan kantung sperma kiri berwarna putih dan ada geriginya. Nah, setelah
kita dapatkan, kemudian kita ambil kantung spermanya, ya. Nah, kita bersihkan menggunakan tisu. Diusahakan jangan sampai kantung sperma ini bocor, karena kalau bocor sel spermanya bisa tumpah. Ya. Setelah kita bersihkan menggunakan tisu, kemudian kita masukkan ke dalam wadah penampungan sperma atau wadah pengenceran sperma. Kita di sini menggunakan beker gelas 250 ml. Kemudian kita isi pengencernya, yaitu NaCl sebanyak 100 ml. Nah, setelah kita dapatkan, kita encerkan di atas atau di dalam NaCl tersebut. Nah, sehingga kita akan memperoleh cairan sperma ikan lele jantan. Baik ya. Nah, apabila kita sudah melakukan proses pengenceran sperma, langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses stripping. Stripping ini adalah proses mengeluarkan telur dari dalam tubuh induk. Nah, pada saat melakukan stripping induk, ya, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu berupa wadah penampungan telur, yaitu mangkuk. Ya, pastikan di dalam wadah penampungan telur itu tidak terdapat air, darah, ataupun kotoran lainnya yang dapat mengurangi kualitas telur. Ya, karena kalau ada air, ada darah, maka si telur itu tidak akan terbuahi oleh sperma, karena lubang mikrofilnya sudah termasuki air dan sperma tidak bisa masuk ke dalam lubang mikrofil tersebut. Ya. Nah, cara stripping yang pertama, kita pegang kepala ikan lele betina menggunakan tangan kiri, kanan, ya, tangan kiri, ya. Kemudian tangan kanan memegang kepala, tangan kiri memegang ekor. Ya, untuk mempermudah, kita bisa menggunakan alat bantu berupa lap untuk menutup kepala ikan supaya tidak berontak. Nah, apabila sudah dipegang, lalu kita jepit kepala ikan lele di pangkal paha, ya, bisa dilihat di sini, pangkal paha kaki kanan. Kemudian kita lakukan pengurutan menggunakan tangan kanan dari arah perut, dari arah kepala ke arah urogenital, sehingga si telur ikan lele akan keluar, ya, tertampung ke dalam wadah. Ya. Proses pengurutan ini dilakukan secara hati-hati, pastikan tidak ada darah dan tidak ada air yang masuk ke dalam wadah penampungan telur. Nah, apabila sudah selesai melakukan stripping, langkah selanjutnya adalah proses fertilisasi. Fertilisasi di sini kita lakukan fertilisasi secara buatan, yaitu kita mencampurkan sel sperma yang telah kita encerkan tadi ke dalam wadah penampungan telur. Ya. Kita masukkan semuanya sampai si telur ini terendam sperma. Kemudian kita aduk menggunakan bulu ayam secara perlahan. Ya. Setelah itu kita masukkan atau kita bilas telur yang telah terbuahi menggunakan air bersih untuk membuang sisa sperma yang tidak terpakai. Karena apabila sperma ini tidak dibuang, maka nantinya akan mengurangi atau akan mempengaruhi kualitas air pada media penetasan telur, sehingga nantinya bisa tumbuh jamur pada telur-telur yang kita tebar. Nah, setelah kita lakukan pencucian atau pembilasan telur dari sisa sperma yang tidak digunakan, kita lakukan penebaran telur pada wadah penetasan telur yang telah dipersiapkan dengan cara memasukkan telur ke dalam wadah penetasan secara perlahan-lahan dan ditebar secara merata. Pastikan tidak ada telur yang menempel satu sama lain atau menumpuk, karena apabila ada telur yang menumpuk, itu akan mempengaruhi kualitas telur dan telur tersebut bisa gagal menetas. Nah, setelah ditebar, selanjutnya kita amati apakah telur tersebut terbuahi atau tidak. Ya, kita bisa mengecek kualitas airnya, kita bisa mengecek, mengamati secara langsung. Apabila telur ikan lele yang terbuahi, itu nantinya akan berwarna putih, akan berwarna hijau cerah. Namun telur ikan lele yang tidak terbuahi itu akan berwarna putih susu atau putih kusam.
ya. Jadi perlu diingat, telur ikan lele yang berhasil terbuahi itu akan berwarna hijau cerah, ya. Sedangkan untuk telur ikan lele yang tidak terbuahi itu akan berwarna putih susu. Nah, setelah proses penetasan, penebaran telur pada wadah penetasan, langkah selanjutnya kita tinggal menunggu selama 24 jam, ya, sampai si telur ikan lele tersebut menetas. Nah, setelah si telur ikan lele menetas, ya, kita tinggal melakukan perawatan telur, ya. Perawatan larva di sini, ya, kita tidak perlu memberikan pakan pada larva yang baru menetas, karena si larva masih pada larva masih terdapat yolk chalk sebagai cadangan makanannya. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, ini telur yang berwarna putih, ini telur yang gagal terbuahi, gagal menetas, ya. Sedangkan ini telur yang terbuahi. Ini telur yang berwarna putih hijau cerah, hijau transparan, dan sudah menetas, ini terdapat bakal ekornya. Jadi ini induk larva ikan lele yang sudah menetas, dan ini telur ikan lele yang gagal menetas. Nah, untuk perawatannya kita cukup mengganti air sebanyak setengah, ya, untuk menjaga kualitas airnya. Oke, baik. Dalam video tadi telah kita saksikan bagaimana tata cara pemijaan ikan lele sistem buatan. Cukup jelas, ya. Mudah-mudahan Anda semua dapat memahaminya dan dapat mempraktekannya di rumah. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.